Nah, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen peserta didik. Nama saya sendiri Yu Amizar, NIM 118. Dan saya Putri Ayu Hasana, NIM 09. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi manajemen peserta didik. Sebelum memulai lebih lanjut, hendaknya kita mengetahui apa sih arti dari manajemen peserta didik itu. Nah, manajemen peserta didik itu adalah suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik, agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Nah, untuk fungsi manajemen peserta didik sendiri sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, ketuhanannya, dan potensi lain peserta didik. Dan juga terdapat beberapa lingkup fungsi yang lebih terperinci, yaitu ada fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individu peserta didik, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, dan yang terakhir yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Untuk fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individu peserta didik, yaitu fungsi yang diharapkan peserta didik itu mampu untuk mengembangkan potensi individualitasnya. Nah, seperti kecerdasan, kemampuan khusus, yaitu seperti bakat dan kemampuan lainnya. Dan untuk fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik itu lebih karena sosial masyarakatnya. Nah, seperti dengan teman sebayanya, dengan orang tuanya, dengan keluarga, dan dengan lingkungan sekolah, juga lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, nah itu diharapkan peserta didik itu bisa menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya agar dapat menunjang perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Nah, fungsi ini itu diharapkan sejahtera dalam menjalani kehidupannya, sebab jika hidup seorang peserta didik sejahtera, maka ia akan memikirkan kesejahteraan sebayanya. Istilahnya, jika individu kita itu sejahtera, otomatis kita memikirkan kesejahteraan dari umat lain atau orang lain. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Dan kata lain, manajemen peserta didik mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Dan selanjutnya yaitu prinsip manajemen peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik dijelaskan oleh Kemendikbud pada tahun 2013 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk manajemen peserta didik harus ditunjukkan untuk mengemban misi pendidikan dan dalam rangka pendidik peserta didik. Dan yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai berbagai ragam latar belakang dan banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta.
Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, manajemen peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah terlebih di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penyelenggaraan manajemen peserta didik mengakui karakteristik peserta didik antara lain intelektual, minat bakat, kebutuhan pribadi, pengalaman, dan keadaan fisik. Dalam pelaksanaan kegiatan manajemen peserta didik, ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan untuk mencapai tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Pendekatan yang dilakukan antara lain pendekatan kuantitatif, yakni menitik beratkan pada segi-segi administrasi dan birokratif lembaga pendidikan. Contohnya seperti mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat peserta didik menjadi senang dan sejahtera. Contohnya dengan penyediaan iklim kondusif, menyenangkan bagi pengembangan diri secara optimal. Yang ketiga yakni pendekatan terpadu. Nah, pendekatan ini yaitu perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Contohnya, peserta didik itu diminta untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan sekolah menyediakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi, gabungan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dan untuk kegiatan-kegiatan atau ruang lingkup manajemen peserta didik itu dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan peserta didik, pembinaan peserta didik, evaluasi peserta didik, dan yang keempat, mutasi peserta didik. Nah, kegiatan pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik yaitu perencanaan peserta didik, yakni berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan dan dokumentasi pribadi siswa yang tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data hasil dari belajar dan aspek-aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Nah, yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Ini menganalisis berapa jumlah siswa yang dibutuhkan dalam satu kelas. Kemudian rekrutmen peserta didik, ini artinya pembukaan pendaftaran peserta didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik, ini menyeleksi dari beberapa siswa yang melakukan rekrutmen. Kemudian orientasi yakni kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu penempatan peserta didik. Ini bermaksud peserta didik itu ditempatkan di dalam kelas mana saja. Kemudian pencatatan dan pelaporan, ini mencatat dan melaporkan hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu pembinaan peserta didik. Langkah kedua dalam manajemen peserta didik adalah pembinaan terhadap peserta didik yang meliputi layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Layanan yang dibutuhkan peserta didik di sekolah meliputi layanan bimbingan dan konseling, terus yang kedua layanan perpustakaan, yang ketiga layanan kantin, yang keempat layanan kesehatan, yang kelima layanan transportasi, dan yang terakhir yaitu layanan asrama. Nah, untuk yang layanan bimbingan dan konseling, merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkup sekolah, keluarga, dan masyarakat. Terus, untuk fungsi dari layanan bimbingan dan konseling yaitu membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah selanjutnya, seperti universitas yang diinginkan atau universitas sekiranya siswa itu dapat diterima. Terus
yang selanjutnya yaitu layanan perpustakaan. Nah, layanan perpustakaan diperlukan untuk memberikan layanan dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Nah, layanan perpustakaan ini memudahkan siswa dalam menambah referensi seperti buku, terus ruang untuk belajar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu layanan kantin. Nah, di sini sudah jelas kantin sangat diperlukan di sekolah karena untuk jam istirahat bagi mahasiswa, seperti untuk memberi makan, minum, dan lain-lain. Yang keempat yaitu layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan di sekolah biasanya disebut dalam sebuah wadah yang bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Nah, program UKS sebagai berikut. Yang satu, mencapai lingkungan hidup yang sehat. Kedua, pendidikan kesehatan. Dan yang ketiga, pemeliharaan kesehatan di sekolah. Selanjutnya yaitu layanan transportasi. Nah, di mana sarana transport bagi peserta didik sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Biasanya layanan transport diperlukan bagi peserta didik di tingkat persekolahan dan pendidikan dasar. Seperti ketika peserta didik itu mengikuti lomba di sekolah lain, nah disitulah fungsi dari layanan transportasi. Dan yang terakhir yaitu layanan asrama. Bagi siswa layanan asrama sangat berguna untuk mereka yang jauh dari keluarga sehingga membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka beristirahat. Biasanya yang mengadakan layanan asrama di tingkat sekolah, menengah, dan perguruan tinggi. Kegiatan yang ketiga yakni evaluasi peserta didik. Dalam evaluasi peserta didik ini dibagi menjadi dua, yaitu terdapat alat evaluasi dan umpan balik. Nah, apa sih evaluasi itu? Evaluasi itu adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, alat evaluasi ini ada dua, yaitu tes dan non-tes. Tes itu biasanya tes subjektif dan tes uraian. Kemudian non-tes itu adalah hasil pengamatan guru untuk menilai sikap peserta didik. Setelah diadakan alat evaluasi, maka akan muncul hasil belajar siswa. Nah, untuk menindaklanjuti hasil belajar siswa ini, maka ada umpan balik. Nah, umpan balik ini ada program remedial dan program pengayaan. Program remedial ini biasanya digunakan untuk menangani peserta didik yang nilainya itu kurang dari KKM atau standar kumulatifnya. Nah, biasanya digunakan untuk masalah kesulitan belajar. Kemudian akan dilakukan pendekatan pengajaran remedial. Terus kemudian untuk program pengayaan ini ditujukan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ringan. Materi program pengayaan dalam hal ini dapat bersifat ekuivalen dan suplementer. Selanjutnya yaitu mutasi peserta didik. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Nah, oleh karena itu ada dua jenis mutasi peserta didik, yaitu mutasi ekstern dan mutasi intern. Nah, untuk yang mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Nah, perpindahan ekstern biasanya ada sebab dan akibat.
Nah, kenapa siswa itu ingin berpindah dari sekolahnya menuju ke sekolahan lain? Dan tujuan dari mutasi ekstern adalah mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya. Dan yang kedua, yaitu memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan keadaan, kemampuan sekolah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, untuk ketentuan-ketentuan lain mengenai mutasi ekstern itu ada banyak. Salah satunya yaitu permintaan mutasi peserta didik diajukan oleh orang tua atau wali karena alasan yang dapat dibenarkan, seperti keadaan keluarga, kesehatan, kejiwaan, ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang mutasi intern. Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dalam satu sekolah. Dalam hal ini akan dibahas khusus mengenai kenaikan kelas. Maksud kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun. Nah, contoh dari mutasi intern, semisal Puput berada di kelas 8A dan kemudian Puput sendiri itu dalam segi kemampuan itu kurang ketika berada di kelas A, dan kemudian Puput itu ingin berpindah kelas ke kelas yang lebih, istilahnya itu di bawahnya gitulah, seperti kelas D, E atau sebagainya. Dan kemudian ada teman lain dari kelas E atau D yang memiliki kemampuan lebih, sehingga teman-temannya itu tidak bisa mengimbangi pola pemikirannya ketika ketika berdiskusi di dalam kelas. Dan kemudian siswa tersebut ingin berpindah ke kelas yang tingkatannya lebih tinggi, semisal di kelas A atau di kelas B. Nah, jadi itu untuk yang penjelasan dari mutasi intern. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.